Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Kam min sha'imin rubba sha'imin, berapa banyak orang puasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Dan semua ibadah ini jangan sampai kita terjebak pada ritual. Semua ibadah ini ada target tujuan yang mau dicapai. Nah, itu. Yang paling lengkap sempurna dari semua ibadah itu adalah ketika Allah mengatakan as-saumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku akan membalasnya. Semua yang dinisbatkan kepada Allah menjadi lebih mulia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indahnya Ramadan kembali hadir di hadapan Anda, menemani santap sahur Anda di pagi hari ini. Luar biasa sekali indahnya Ramadan. Alhamdulillah sudah hadir guru-guru kita di tengah-tengah kita. Ada Gurunda Abuya, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Ustadz Was, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Habib kita yang ganteng sekali, Habibana Habib. Guys, alhamdulillah sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari majelis taklim mana ini? Al-Mawaddah. Al-Mawaddah, ada warohmah juga nggak? Oke, baik pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang. Ini tema yang sangat menarik sekali kita angkat pada pagi hari ini menemani santap sahur Anda, yaitu fikih seputar Ramadan atau fikih seputar puasa. Habib dan juga Was, mohon izin, ini tadi saya sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah, tapi kayaknya malu nih Beb, Was. Pertanyaan-pertanyaan yang agak sensitif ini. Ini saya kumpulkan, jadi saya nih yang disuruh nanya langsung nih ke Habib dan juga ke Uwas nih. Saya ke Uwas dulu. Pertanyaan pertama, Uwas. Habis sahur, ini berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri dan tiba-tiba azan subuh. Azan subuh berkumandang. Nah, ini harus bagaimana nih? Belum sempat mandi, belum sempat berhubungan yang kedua kali. Oh enggak ya. Silakan Was, bagaimana nih Was? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Guru kita semua, Sayyidi Al-Habib Gais As-Segaf, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Al-Mawaddah, pemirsa TV One, indahnya Ramadan dimanapun berada. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, Amin, ya Allah. sehingga ibadah ini bisa kita Amin, laksanakan ya dengan Allah. baik, Amin, mengikut ya Allah. tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tentang orang yang memasuki azan subuh dalam keadaan berhadas besar, mohon maaf dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Imam Al-Bukhari membuat satu bab khusus dalam Sahih Bukhari tentang orang yang masuk ke dalam waktu subuh dalam keadaan junub. Yang puasanya batal itu ketika sudah masuk waktu mengawali puasa. Puasa itu imsakun nafsi, menahan diri anil mahzurati, dari semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam itu adalah setelah masuknya waktu puasa baru dia berhubungan. Itu yang puasanya itu rusak dan dia kena denda. Adapun sebelum masuknya itu, seperti pertanyaan tadi, dia berhubungannya sebelum masuknya waktu start puasa, sebelum fajar shadiq. Lalu ketika masuknya waktu puasa itu dia dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Tapi nanti akan dilengkapi oleh Habib. Oke, silakan Habib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang harus saya tambahkan, karena sudah sempurna penjelasannya Ustaz Abdul Somad ini, Masya Allah, Allah barik fikum Ustaz. Jangan berhubungan tepat pada saat azan, karena itu juga membatalkan. Maka harus kita wanti-wanti ini. Terkadang kelemahan orang Indonesia ini masih tidak tahu waktu sholat. Yang ditunggu adalah azan.
Padahal azan itu adalah tanda, bukan sebab daripada masuknya waktu sholat subuh. Kadang-kadang tanda ini terlambat 2 menit, terlambat 1 menit, kadang-kadang terlambat 5 menit kalau masjidnya banyak. Kadang-kadang lebih dulu waktu baru azan. iya, kadang-kadang nggak kedengeran. Jadi sebetulnya masuk waktu sholat itu didahului sebelum azan. Ya, Azan. Habib? Oh. Iya, begitu. Jadi harus hati-hati, harus hati-hati. Ini saja yang ingin saya tambahkan supaya jangan sampailah kita itu nanti harus mengganti di hari lain. Apalagi kalau ada unsur kesengajaan. Oke. Ini yang harus saya wanti-wanti. Saya kira cukup apa yang disampaikan tadi. Termasuk tadi apa yang tadi juga sempat yang dipertanyakan oleh beberapa jamaah tadi ketika berhubungan malam hari, kemudian ketiduran sampai akhirnya masuk waktu subuh, Iya, belum apa-apa. sempat sahur, Nggak belum apa-apa. sempat Iya. junub, Iya. mandi besar, tidak apa-apa ya Habib ya? Asalkan dia berniat. Wat tasahhur yu'addu niyatan. Makan sahur itu dianggap niat. Ya. Tapi tolong dicatat, harus melewati tengah malam. Kalau dia makan jam 11 malam, niat dia makan sahur, maka nggak dianggap makan sahur. Harus dipahami Bu ya. Ya. Maka ketika sudah masuk kita itu buka puasa, nggak apa-apa kita ibqa'un niyah, tabyitun niyah, berniat supaya kita bisa puasa di esok hari. Nah setelahnya barulah silakan Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana, tafadhol ya. Silahkan tidurlah, tapi jangan sampai kelewat subuh. Ini keterlaluan kalau seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan juga dari jamaah yang sudah siap saya tampung dan siap saya sampaikan. Saya pagi niat puasa, tiba-tiba datang haid ketika 10 menit lagi azan maghrib. Apakah saya harus mengkodok puasa? Silakan Habibana. Baik, harus mengkodok puasa. Oke. Iya, kenapa? Karena belum selesai dia berpuasa. Hmm, hmm, hmm. Jadi tadi saya di Wahabibi Ustaz Abdul Somad sudah sampaikan imsakun nafsi anil mubtilat atau anil mahdhurat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Jadi definisi daripada puasa ini harus dipenuhi semua. Ya. Menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan, ada catatan waktunya. Terbit fajar hingga terbenam Matahari. Kalau terbenam matahari dia belum selesai berpuasa, maka dia harus mengkodok di hari lain. Hakata. Baik. Ada dari jamaah juga yang sudah siap dengan pertanyaannya. Bagaimana menjawab? Nah, ini pastinya banyak sekali yang apa yang dikeluhkan atau dirasakan juga para pemirsa di rumah. Ini bagaimana menjawab ketika anak mengeluh ketika sedang melaksanakan puasa Ramadan, terutama ini pendidikan buat anak-anak kita ya, tentunya. Ayah, aduh lapar nih, puasa bikin lapar ya. Iya, puasa bikin lapar. Was, silakan terlebih dahulu untuk menjawab, silakan Was. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian wafarriquhum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya ketika dia usia akil baligh. Pendidikan yang sangat perfect dalam kasus salat. Tentang masalah puasa ini tidak sama dengan sholat. Karena kemampuan untuk melaksanakan puasa ini tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Proses pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa, terbiasa. Membiasakan diri, proses membiasakan. Maka ada sebagian orang tua yang melihat kemampuan anak. Kalau anaknya mampu, walaupun belum akil baligh, belum wajib, tapi proses pembiasaannya itu luar biasa. Tapi kalau dia tidak mampu, kita paksakan, maka kalau dia menimbulkan mudarat, sedangkan dia belum lagi diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lihat situasi dan kondisinya untuk anak-anak yang belum akil baligh. Adapun yang sudah akil baligh atau mu'allaf yang baru masuk Islam, maka tidak ada tawar-menawar, tidak ada kewajiban lari pagi. Tapi kalau sudah masuk tentara, wajib lari pagi. Kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia seorang yang mukallaf, dibebani hukum, cukup rukun syaratnya, wajib dia melaksanakan puasa. Adapun bagi anak-anak yang dalam proses pendidikan, maka ini proses pendidikan ini kita ajak dia, mungkin ajak makan sahurnya sampai kemampuan dia. Kalau dia mampu, kita bisa lihat. Tak sama antara anak saya dengan anak ibu sekalian. Tapi saya yakin dan percaya, saya dari kecil dibiasakan orang tua untuk berpuasa, lalu kemudian ketika sampai usia akil baligh,
melaksanakan puasa itu tidak lagi menjadi beban. Saya yakin kita semua punya pengalaman bagaimana orang tua mendidik kita. Iya, Tapi jawaban saya ini tidak sempurna. Jadi lagu nih. Ada riwayat-riwayat dari para ulama, para zuriat Rasulullah, para habaib, itu akan disampaikan Habib Ges. Baik, Habib. Jangan dijawab dulu. Saya akan berikan hadiah terlebih dahulu untuk makan sahur dulu. Silakan, Habib. siap. Wah, silakan. Bismillah. 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 Baik, pemirsa, masih di indahnya Ramadan, Masya Allah, Tabarakallah. Ini tema yang sangat menarik sekali, yaitu fikih seputar puasa. Saya yakin para jamaah, termasuk juga para pemirsa di rumah, banyak sekali pertanyaan yang insya Allah akan kita diskusikan di pagi hari ini bersama guru-guru kita, Ustaz Abu Somad dan juga Habibana Habib Ghiyas. Saya persilakan terlebih dahulu dengan Ibu siapa? Oke, silakan berdiri. Mic-nya, kameranya menuju ke sana, diperkenalkan namanya dan juga disampaikan pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Subaidah dari Majelis Taklim Al-Mawadah, Metlang, Cakung. Gini Ustadz, mau izin bertanya. Kadang-kadang kan kita sebagai ibu rumah tangga ya, kalau mau buka bersama itu, apa masak gitu. Kadang itu kita nyoba masakan Nyicip, tuh yeah. nyicip gitu di ujung lidah, terus dilepeh gitu, dibuang. Apakah itu membatalkan puasa apa enggak? Ya, Baik. itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya ambil dulu mic-nya. Silakan UAS bisa dijawab. Ini nyicipnya yang seberapa dulu? Sesendok atau sebaskom ini? Ustaz Abu Somad, silakan Ustaz. Saya pernah terbaca satu dari pendapat dalam mazhab Hambali mengatakan bahwa alat perasa yang ada di lidah itu tidak membatalkan puasa. Tapi bagi saya pribadi, saya khawatir nanti orang menjadikan itu pintu untuk mencicip banyak, karena dia masak banyak, cicip ini, cicip ini. Ketika ditanya, kamu kenapa? Ada tuh kemarin Ustaz Somad mengatakan boleh. Nah, itu. Jadi saya pribadi selalu menyampaikan untuk ibu kan sudah lama masak. Jadi ibu agak-agak aja. Ibu rasa-rasa aja pakai perasaan. Karena itu nanti menjadi pintu pembuka untuk bahwa ada dalam kitab, iya. Ya. Tapi ketika disampaikan ke masyarakat nanti jadinya lain. Itu hemat saya, hikmat saya. Tapi Habib Ghiyas kan punya pandangan lain. Saya lempar ke Habib Ghiyas, silakan Habib Ghiyas. Kalau fatwa dari Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa resmi negara Mesir, tempat kami berdua dulu belajar, batalnya itu apabila masuknya sesuatu atau ain min manfadhin maftuh, dari lubang yang terbuka secara alami. Mulut, lubang hidung, bahkan otak, itu kalau kita suntik, itu juga membatalkan otak bagian atas ya. Nah, terkait dengan hal ini, betul yang disampaikan Sayyidi wa Habibi Ustaz Abdul Somad tadi, beliau saddud dzari'ah, menutup pintu kemungkinan dari batalnya puasa seseorang. Kan kesihan Ustaz Sofyan, orang puasa dari subuh, ketika sudah jam 5, gara-gara dia mencicip dan tertelan tidak sengaja, batal. Meskipun itu tidak sengaja? Meskipun nggak sengaja, tapi ada upaya ke situ. Sama dengan kita istinsyak dan madmadah, kita kumur-kumur, habis kumur-kumur, klok. Al-mubalaghah fil istinsyak nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan puasa. Terus kalau sudah batal apa boleh lanjut? Ya nggak boleh. Meskipun batal, jangan dilanjutkan. Wah, ini rasanya sudah tertelan nih. Kalau gitu langsung sajalah bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi harus kita jaga betul-betul. Jangan sampai puasa kita menjadi batal. Iya. Termasuk kumur yang kita kumurnya masuk 3 keluar 1 nih. Iya. Jadi kenalan 2 nih. Iya, kumurnya pakai kuah rendang. Nah, ya, itu kenyang bahaya, ya. Tapi ini menarik Habib. Tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Ibu tadi, mempersiapkan buka puasa. Saya jadi ingat nih, sekarang kan biasanya kalau puasa nih ada namanya buka bersama. Nah, ini yang sering terjadi nih Habib dan juga UAS. Ketika kita buka bersama, maksudnya mungkin jalin silaturahim, kemudian kebersamaan begitu ya.
Tapi yang sering terjadi ini justru sholat maghribnya ketabrak. Udah sibuk nih ya Bu ya, sibuk wah buka puasa, tapi justru ibadahnya malah terlupakan. UAS bagaimana jawabannya Ustaz? Silakan. Beramal dalam Islam itu dasarnya adalah iman dan ilmu. Jadi buka bersama itu bagus, nyambung silaturahim, mempererat ukhuwah, acara reunian, acara pertemuan, kangen-kangenan. Tapi melaksanakan sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanan alal mu'minina kitaban mauquta. Malaikat Jibril turun setelah Isra Mi'raj memperlihatkan waktunya kapan, tata caranya, lengkap semua dalam bab-bab awal kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Sedemikian detailnya. Jadi kalau sampai la kafarata laha illa dzalik, salat yang sudah ditinggalkan itu tidak bisa ditebus dengan taubat nasuha, tidak bisa ditebus dengan sedekah. Yang bisa menebusnya itu ya salat itu sendiri. Sampai-sampai man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Terlepas dari apakah kafirnya itu maksudnya kafir jahid, keluar dari Islam, kharij anil millah, menjadi murtad, atau hanya sekedar fasik, ikhtilaf antara ulama, tapi sangat ketat tentang masalah sholat. Makanya kalau kita punya umur panjang, badan sehat, kalau nanti kita di Taman Raudhah bisa sholat di mihrabnya Rasul SAW, itu di tiang sebelah kiri bisa dilihat ada tulisan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Pidato terakhir Rasulullah SAW itu, pidatonya Abu Bakar, Nabi ketika akan meninggal, kalimat terakhirnya as-salah, as-salah. Dan pidato awal Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, qumu ila salatikum yarhamkumullah. Salatlah kamu, maka Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kamu. Jadi apalah gunanya puasa kalau sampai salat dia tinggalkan. Jadi bagi saya, hemat saya, tetap laksanakan buka bersama, cari yang dekat masjid atau restoran yang ada masjidnya, lalu kemudian di masjid itu bagi dulu takjil. Takjil itu bukan makanan. Takjil itu ajala yu'ajilu, takjil menyegerakan. Jadi ketika berkumandang azan langsung makan 2-3 butir kurma, 2-3 teguk air, sholat, habis sholat baru makan. Ya makan banyak dulu nanti ada alasan. Ya, kenapa nggak sholat ini, wuduknya payah ini alasan. Oke, saya selanjutnya ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, Habib izin bertanya. Suatu hari saya terbangun pas puasa, suatu hari saya terbangun pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, terlambat nih. Akhirnya saya biasanya kalau tidur di sebelah saya itu ada minum. Langsung saya minum ini. Nah, better late than never, gitu pikiran saya Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat menarik sekali. Sebelum dijawab, Habib dan juga UAS, kita sahur dulu. Kita beri kesempatan juga para jamaah yang di sini juga santap sahur. Silakan, Habib dan juga UAS, silakan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, kita masih di program yang sangat spesial sekali menemani sahur Anda, indahnya Ramadan. Dari Ibu Ida Utari tadi ya, memberikan pertanyaan tentang bagaimana nih last minute untuk waktu sahur ketika tiba-tiba azan, waduh mumpung ada minum di samping nih, asruput di kita gitu. UAS, silakan untuk dijawab pertanyaannya. Kita startnya puasa itu adalah kulu makanlah, washrabu minumlah hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kamu al khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kamu benang hitam dan benang putih. Sampai ada sahabat Nabi dulu yang membawa benang hitam, benang putih, lalu diluruskan Allah melalui ayat itu. Yang dimaksud benang putih, benang hitam itu bukan benang putih dibawa benang hitam. Ayat setelahnya itu menjelaskan minal fajri, maksudnya sampai jelas mana fajar shadiq dan fajar kadzib. Jadi kalau sudah terbit fajar shadiq, maka kita tidak boleh lagi makan dan minum. Silakan makan, silakan minum, silakan berhubungan sebelum terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itulah
maka masuk kumandang azan. Lalu datang dari mana imsak itu? Imsak itu berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik. Ketika dia ditanya, kapan Nabi mulai menahan makan? Kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika diagak-agak membaca ayat khamsuna ayat, 50 ayat. 50 ayat itulah setelah dihitung-hitung muncullah waktu 10 menit imsak itu. Kalau di Maroko tidak ada imsak, Ibu. Kami tetap aja makan minum sampai terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang penuh. Disitulah baru saya sadar bagusnya manfaat imsak itu. Dengan 10 menit kita mendengar suara imsak, di masjid-masjid ada, maka kita udah gosok gigi bersih. Tingkat kehati-hatian dalam mazhab Syafi'i ihtiyatnya itu tinggi. Sehingga 10 menit itu, 50 ayat itu menjelang azan subuh, kita sudah fresh, gosok gigi, tidak makan, tidak minum. Memang ada sebagian ustadz yang menyampaikan, kata dia kalau makanan sedang di mulut, terdengar suara azan, selesaikan aja. Astagfirullah. Saya orangnya penasaran, dari mana ustadz ini ngambil dalil? Dari mana? Ternyata setelah saya telusuri, jawabannya saya dapat dari Maulana Syekh Ali Jum'ah. Kata beliau, dulu ada muazin yang azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya itu ketika pada hayya 'alas shalah. Jadi dia mulai azan itu sebelum masuk waktu. Pas ketika masuk waktunya di hayya 'alas shalah, itulah maka keluar hadis Nabi mengatakan kalau sedang ada di mulut selesaikan karena waktunya belum masuk. Tapi kita di seluruh Indonesia sekarang, bahkan tadi yang disampaikan Habib guys, malah azan itu 2 menit setelah masuk waktu. Sepakat seluruh azan di Indonesia itu setelah masuk waktu. Jadi kalau ibu, bapak bangunnya pas sedang azan, jangan minum. Atau pas lagi makanan ada di mulut terdengar azan, itu nggak bisa ditelan karena batal puasanya karena sudah masuk waktu. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, tingkat kehati-hatian yang lebih utama ya, tadi yang disampaikan Habibana ya, itu yang lebih utama karena insya Allah itu akan mendekatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya kembali mengkoleksi pertanyaan-pertanyaan yang sudah siap dari para jamaah di sini, sensitif nih Habib dan juga Was. Bagaimana hukum bermesraan dengan istri sampai keluar cairan ketika sedang puasa di siang hari? Ini terutama pengantin baru nih, makanya jangan nikah pas bulan puasa, enggak ya, jadi ngelarang. Gimana, Habib? Silakan. Baik, diperbolehkan apabila seorang suami mencium atau menyentuh istrinya dengan catatan istri sendiri ya, Habib ya? Iya, pasti dong. Ini istri tetangga. Ya kan? Istrinya dengan catatan tidak menimbulkan syahwat. Adapun madhi ataupun wadi yang keluar, selama yang keluar itu bukan cairan sperma, maka tidak membatalkan puasanya. Karena salah satu yang membatalkan puasa menurut para ulama adalah keluarnya cairan sperma karena sengaja. Kalau ada unsur mubasyarah seperti itu, sengaja menyentuh sana, sengaja menyentuh sini, akhirnya keluarnya adalah mani, maka batal puasanya. Tapi yang keluar itu madhi dan wadi yang biasanya didapatkan dari syahwat yang tidak terlalu memuncak ya. Akhirnya dia keluar cairan, itu hanya sekedar najis saja. Apabila dia sholat dengan pakaian tersebut, maka sholatnya tidak sah. Yang harus dilakukannya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah mengurangi daripada kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala buka begitu lebar. Sampai Nabi katakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat fi syayatin. Kalau Ramadan itu datang, maka pintu surga dibuka. Orang masuk surga dipermudah. Pintu neraka ditutup. Orang mau masuk neraka dipersulit. Setan dibelenggu. Nah, tapi kenapa kok masih banyak orang yang bertanya, kalau di bulan Ramadan kenapa masih banyak maksiat? Para ulama mengatakan ada 3 pendapat soal ini. Yang pertama, yang dibelenggu separuh setan. Bukan semuanya. Yang kedua, ada hawa nafsu, murid setan. Yang ketiga, ada setan dari kalangan manusia. Kalau setan dari kalangan jin kuntilanak, kita bacakan ayat kursi, lari dia. Kalau jin dari kalangan manusia, kadang-kadang Yasin pun dia hafal. Nah, begitu saya kira. Dibaca bareng ya? Iya, baca bareng ya, kira-kira begitu. Baik, ini ngomong-ngomong tadi di belenggu setan. Nah, ini saya juga persis pas sekali ada pertanyaan.
Ini ke Was mungkin ya. Jika seorang wanita muslimah berpuasa nih Was, namun pakaiannya tidak menutup aurat. Nah, bagaimana status puasanya menurut Islam? Silakan Was. Kam min shaimin rubba shaimin. Berapa banyak orang puasa laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya illal ju', hanya lapar saja. Rubba qaimin, berapa banyak orang yang qiyamul lail, tidak tidur malam, dari mulai tarawih sampai tahajud sampai witir, laisa lahu min qiyamihi, tidak dapat pahala apa-apa illa sahar, kecuali hanya bergadang malam tidak tidur saja. Artinya secara fikih puasa sah, sholat sah, tapi pahalanya tidak ada, hampa, kosong, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Dia tidak perlu qadha di luar Ramadan, dia tidak perlu bayar fidyah karena puasa sudah terlaksana, tapi pahalanya hampa, kosong, tidak bisa dibawa bekal menghadap Allah. Kenapa? Karena melakukan perbuatan yang terlarang, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tidak terkait dengan rukun syarat wajib puasa itu. Tapi pahalanya hilang. Sedangkan yang kita inginkan dari ibadah puasa ini adalah kewajibannya gugur, pahalanya sempurna, proses pembiasaan diri, dan semua ibadah ini jangan sampai kita terjebak pada ritual. Semua ibadah ini ada target tujuan yang mau dicapai. Nah itu. Salat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Puasa, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Ketiga-tiga perbuatan ini jahat, jelek. Tapi kenapa Allah bedakan tiga disebut? Karena memang tiga kejahatan manusia. Yang pertama rafasa, kejahatan seksual. Yang kedua fusuqa, kejahatan non seksual. Yang ketiga jidala, lisannya. Ada orang yang lisannya lembut, tidak pakai sabu-sabu, tidak pakai narkoba, orangnya baik, tapi gatal. Seksual. Ada orang yang tidak gatal, orangnya sopan baik, tapi pelit, bakhil. Ada orang yang dermawan, tidak jahat seksual, tapi lisannya menyakiti hati. Maka ibadah ini ada target yang ingin dicapai. Yang paling lengkap, sempurna dari semua ibadah itu adalah ketika Allah mengatakan as-saumu li, puasamu itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku akan membalasnya. Semua yang dinisbatkan kepada Allah menjadi lebih mulia. Bait, rumah, ketika rumah dinisbatkan kepada Allah menjadi baitullah, rumah Allah. Bukan Allah berdiam di situ, tapi Allah ingin memuliakannya. Abdun, hamba, rendah, tak punya apa-apa. Tapi ketika hamba itu dinisbatkan kepada Allah, dia menjadi mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Masya Allah. Begitu juga dengan puasa ini. Puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Allah katakan as-saumu li, puasamu untukku. Allah tidak berhajat kepada puasa. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Tapi ketika dinisbatkannya kepada dirinya, karena ibadah yang paling minim riaknya adalah puasa. Kita yang tahu dengan Allah. Maka kita jaga puasa ini jangan dirusak dengan bersolek jahiliyah, pakaian membuka aurat dan seterusnya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairul jaza. Silakan Habib. Was, kita lanjut sahur lagi, kita akan jeda dulu. Silakan. Jazakumullah khair. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah, kita masih di indahnya Ramadan. Masih ada satu segmen lagi, namanya ini animo masyarakat. Waduh, animo jamaah untuk mengajukan pertanyaan banyak sekali. Saya sudah janji tadi ke Ibu siapa. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pada minggu keempat puasa, kita pulang kampung. Pulang kampung biasanya dalam perjalanan yang panjang. Nah, apakah boleh dalam perjalanan yang panjang itu katanya boleh tidak puasa karena termasuk musafir? Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian kalau seandainya memang bisa, adakah batasan waktunya, batasan jaraknya boleh tidak berpuasa pada saat perjalanan yang panjang? Jarak kilometer gitu ya, Iya, Bu ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz Abdul Somad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka gantilah di hari yang lain, di bulan Syawal, di
di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup melaksanakan puasa karena tua renta, karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, Syawal makin sakit, Zulqa'dah makin sakit sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, maka membayar fidyah makan fakir miskin 1 hari. Di Kementerian Agama sudah ditetapkan berapa 1 harinya, maka dibayarkanlah berapa hari orang tua kita, keluarga kita yang meninggal dunia tidak berpuasa disebabkan sakit yang berkelanjutan atau karena tua renta. Ibu kita, bapak kita yang tidak bisa puasa, kita tanya dia. Ibu saya almarhumah dulu saya tanya, umurnya 70 tahun, mak sanggup puasa? Kalau tidak sanggup nanti kubayarkan fidyah. Beliau sanggup puasa, bahkan meninggal pun pada saat hari Senin puasa sunnah. Imam Zakaria Al-Ansari dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar, mengatakan orang yang mengqadha puasanya di bulan Syawal 6 hari, maka dia otomatis mendapatkan pahala puasa sunat Syawal. Jadi ibu yang ketika tidak bisa puasa karena musafir pulang kampung, lalu dia qadha di bulan Syawal 6 hari, maka otomatis qadha-nya lunas dan dapat pahala puasa sunat Syawal. Man shoma Ramadan, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun. Berapa jarak qasar salat? Nanti ada ustadz yang mengatakan 82 km, ada yang mengatakan 85. Saya pakai yang ada dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili, 88, sekian. Kalau susah mengingatnya 89. Payah juga ingat 89, ingat aja Wali Songo 90. Untuk memudahkan sesuatu, cantolkan pikiran kita ke yang lain untuk memudahkan ingatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat untuk beribadah, tapi semangat yang luar biasa itu juga harus ada aturannya. Kalau sudah menurut aturan kita boleh jamak qasar, kita boleh mengqadha, maka kita laksanakan. Karena agama ini diturunkan mengikut aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad. Berikutnya ke Ibu tadi sudah siap, sudah request ke saya. Silakan, boleh berdiri, diperkenalkan, lalu diajukan pertanyaan ke Habib Ges nanti yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanyakan yang kebiasaan sehari-hari dilakukan Pak, kalau sikat gigi, kumur gitu, membatalkan puasa enggak? Terima kasih. Di siang hari ya Bu ya? Di siang hari. Sikat gigi di siang hari, termasuk kumur-kumur untuk biar supaya nafas segar, biar enak baunya itu. Begitu mungkin termasuk ya Bu ya? Silakan Habibana. Di dalam riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wala khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Khuluf ataupun bau mulut yang berasal dari karena kita tidak makan ataupun karena kita baru bangun tidur, apabila kita dapatkan hal tersebut pada saat kita berpuasa, maka itu lebih mulia di sisi Allah daripada wangi minyak misik. Minyak misik ini minyak wangi surga, minyak wangi kesukaan Rasulullah. Tapi catat, itu di sisi Allah, bukan di sisi suami. Nanti begitu pula ke suami kan? Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, berkaitan dengan hukum kita sikat gigi di bulan Ramadan, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama Syafi'iyah. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan ba'da zawal, setelah zuhur, itu adalah dimakruhkan, kecuali Imam Nawawi la yukrahu mutlaqan, tidak dimakruhkan secara mutlak. Yang bahaya ini kalau kita sikat gigi pakai pasta gigi anak bayi yang rasa coklat. Mulai kita rasa-rasa dengan itu lidah satu kita, botol habis tuh kayaknya itu habis. ya kan? Akhirnya tetelan juga. Termasuk pakai siwak. Pakai siwak itu kadang-kadang ada pecahan-pecahan daripada kayu tersebut. Serat-seratnya. Serat-seratnya jangan sampai tertelan karena itu ain. Ain itu mayudrikuhu taraf, sesuatu yang kelihatan. Termasuk dengan asap rokok itu juga ain. Makanya beda orang yang lewat restoran Padang yang sedang kipas-kipas sate Padang dengan orang yang sengaja ke situ. Ditelannya pula asap itu, maka batallah dia punya puasa. Paham Bu ya?
Jadi jangan alasan sama suami kalau mulutnya bau, ini lebih disukai Allah. Allah aja suka, maka kamu harus suka. Jangan begitu ya. Jangan sampai juga gitu. Jadi di dalam hal ini para ulama mengajarkan al-ihtiyat fi syubhatil madhabi aula. Kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka kata Ustaz Abdul Somad tadi, ambil pendapat yang paling hati-hati. Akan tetapi ada kaidah terakhir, manibtuliya biikhtilafil madzahib falyuqallid man ajaza. Kalau seandainya kita diuji dengan pendapat yang berbeda, sementara kita memang bisa mengambil yang ringan karena sebuah keadaan yang berat, maka silahkan kita mengambil keringanan tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Habibana dan juga Was, mungkin ini ada juga pertanyaan menarik dalam rangka berobat ketika kita berpuasa. Ini alasan medis mungkin ya, Habib ya. Dia harus berobat, harus cuci darah. Kemudian salah satunya ini donor darah. Dia harus rutin kan ya, Habib. Dan ini kebetulan masuk di bulan puasa. Ini membatalkan atau tidak nih? Was, silakan. Saya ada menyusun 30 tanya jawab seputar Ramadan. Sudah di-share PDF-nya, bisa di-download gratis. Waduh. 30 tanya jawab seputar Ramadan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Mawaddah boleh nanti cetak, bagi-bagikan ke jamaah. Di situ saya hanya menerjemahkan saja tiga ulama besar Al-Azhar. Yang pertama Syekh Atiyah Saqar, yang kedua Syekh Ali Jum'ah, yang ketiga Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bunga rampai saya buat, saya sebagai penterjemah. Maka salah satu yang saya ambil di situ tentang suntik terbagi ke beberapa macam. Kalau suntik itu adalah makanan, maka puasa batal. Contoh suntik makanan itu adalah infus. Jadi kalau ibu dari jamaah Mawaddah beli 2 botol infus, suntik di kamar, setelah keluar lalu miringkan kepala, pura-pura lemas, itu puasanya udah batal. Tahu azan maghrib udah kenyang gitu ya. Tapi kalau dia obat, maka menurut ulama maka itu tidak batal karena dia obat. Tapi itu yang saya baca. Tentu bacaan Habib guys, beliau membanyak mutalaah. Itu Anda adalah apa yang Anda baca. Demikian. Baik, sedikit Habib ditambahkan, silakan. Mungkin agak berbeda sedikit karena memang ini kan bukan dalam ranah yang ma'lum minaddin bid-darurah, sesuatu yang memang sebuah aksiom atau ijma'. Artinya ada statement dari lembaga fatwa resmi negara Mesir atau Darul Ifta Al-Misriyah, al-masam laisa manfadan maftuhan. Pori-pori itu bukan termasuk manfaat maftuh yang terbuka. Jadi saya mengambil pendapat ulama yang sedikit agak berbeda. Kalau ada rendang disuntikkan melalui pori-pori, itu tidak membatalkan. Tapi tadi sebelumnya saya sudah sampaikan, di dalam berfikih itu yang lebih dekat kepada takwa adalah yang harus kita ambil. Imam Ahmad bin Hanbal sedang berjalan ke masjid. Tiba-tiba pakaian beliau terkena cipratan genangan air. Lalu beliau pulang untuk mengganti baju. Lantas murid-muridnya bertanya, bukankah engkau menfatwakan bahwasannya ini tidak merupakan sebuah najis? Hadza fatwa wa hadza taqwa. Ini memang fatwa, tapi yang saya lakukan adalah sebuah ketakwaan. Maka yang disampaikan guru kita Ustaz Abdul Somad adalah menunjukkan ketakwaan beliau yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Habibana Habib Geh, jazakumullah khairal jaza. Ustaz Abdul Somad, terima kasih atas ilmunya pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara pemirsa Indahnya Ramadan. Kita hadir tiap hari menemani santap sahur Anda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita tadi menambah khasanah keilmuan kita di pagi hari ini. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan juga Ustaz Abdul Somad dan juga Habib Geh Al-Sagaf juga pamit undur diri. Mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, silakan doa. Izin Maulana. Fadhil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita falakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك الرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا.
Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya mughni kulli fakir, wa ya muqawi kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli makhif, yassir alaina kulla asir, fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh